Nah, sebelum dia ke kamar mandi, dipikir ada orang di sana. Bunyi air, piok 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 gitu. Pokoknya bunyi air gitulah. Nah, adik saya nih penasaran. Pas dia masuk ke kamar mandi, nggak taunya tuh sosok kuyang. Kuyang. Tiba-tiba teriak-teriak manggilin almarhum bapak saya nih. Nggak taunya di situ dia ngejer. Di situ dia ngelihat sosok badan sama pala tuh misah. Jadi kepalanya ini nih lagi diteng-teng-teng-teng katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa nih, malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di daerah Kampung Sumur, Jakarta Timur. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Angga. Selamat malam Bang Angga. Selamat malam Bang. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Itu kejadian itu tahun berapa Bang? Saya tinggal di Kampung Sumur itu dari umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun? Dari umur 1 tahun, sekarang umur 32. Oke, berarti udah lama rumah di situ ya? Lumayan. Dari orang tua berarti di situ tinggal juga? Ya, bersama orang tua juga di situ. Oke, udah lama juga. Nah, ya di rumah itu tinggal ada berapa kepala keluarga Bang di rumah? Di situ saya 5 bersaudara sama orang tua, jadi 7 orang dulu. Waktu pas awal tinggal di sana. Awal tinggal di sana. Ya. Dan kejadian yang Abang alamin ini di tahun berapa nih? Di situ dari umur kelas 6 SD kayaknya. Dari kelas 6 SD? Pernah ngalamin di situ. Oke. Lumayan masih kecil udah ada pengalaman yang begitu ya? Ceritanya tuh saya mau buang hajat lah. Namanya masih kecil ya. Di depan selokan itu tuh. Depan rumah. Depan rumah gitu ya? Iya, di situ sih saya posisi ngontrak di sana. Tapi lumayan lama juga dari... Iya. Lagi pas buang hajat begitu tuh ada ini di selokan tuh ada plastik. Tiba-tiba tuh plastik ada yang goyangin. Bunyi kresek-kresek gitu. Namanya saya penasaran ya. Saya timbuk pakai batu. Itu apa? Yang di arah bunyinya itu. Yang ngarang tadi. Enggak taunya situ ada sosok kayak boneka kecil. Di situ. Oke nih, tahan dulu nih Bang nih ya. Nah nih bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Angga, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Angga, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi nih. Udah siap ya Bang ya? Ya, siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, itu awal cerita di kurang kelas 6 SD saya tuh di situ. Pengalaman tuh sedang buang hajat di depan rumah. Di situ ada selokan. Namanya masih kecil ya enjoy aja kalau buang hajat begitu dah ya. Nah, di situ tuh ada plastik, ada yang gerakin di situ. Di selokan ini? Selokan itu. Okay. Nah, saya penasaran. Saya timbuk nih pakai batu. Nah, di situ saya lihat ada sosok kayak boneka kecil. Di dalam plastik itu? Di selokannya itu. Oh, di selokannya itu. Di kebetulan tuh posisi selokan itu ada tikungan letter T begitu ya. Nah, itu dia ngumpet di situ. Pas saya timpuk, dia ngumpet. Oh, gerak? Gerak. Oke. Kalau tikus beda lah ya. Sama sosok kayak boneka begitu. Nah, saya penasaran, saya timpuk lagi nih. Dia ngumpet lagi. Makin lama, makin jelas tuh. Kayak macam, entahlah ya, itu sosok tuyul atau apa. Cuman yang jelas sih, saya ngelihat itu sosoknya warna merah sama putih. Muka apa, dari palanya ini putih, badan sininya merah.
Itu saya nggak tahu itu sosok apa, cuman yang jelas sih itu. Makanya saya bingung. Nah, makin lama makin takut juga. Makin lama makin takut udah tuh panggil orang tua di situ. Nah, lanjut cerita di pengalaman sama adik saya juga. Sama kejadiannya sedang buang hajat juga di situ. Kebetulan samping rumah tuh ada gang. Nah, di situ adik lagi buang hajat juga karena kamar mandi kan dulu kontrakan itu posisinya kamar mandi tuh nyampur, nggak kamar mandi di dalam lah gitu. Ya karena kan kalau mau ke toilet agak jalan juga kan, posisi itu kontrakan ada 5 pintu sih, lumayan jauh kurang lebihnya. Kalau mau ke kamar mandi itu sekitar 15 meteran. Gitu. Jadi kan namanya anak kecil agak jauh lah ke sana, posisi malam juga. Nah, di situ tuh adik buang hajat, nggak tahu kenapa dia tuh tiba-tiba teriak-teriak manggilin almarhum bapak saya nih. Nggak taunya di situ dia ngejer, di situ dia ngelihat sosok badan sama pala tuh misah. Jadi kepalanya ini nih lagi diteng-teng-teng-teng katanya itu. Berdiri itu dia sambil megang pala? Iya, itu posisi jalan marahin adik saya. Itu emang sih konon katanya sih kalau di daerah tempat saya itu emang terkenal lumayan angker. Itu pengalaman dari kecil aja tuh udah begitu. Dan wujud sosoknya itu cewek apa cowok tuh perkiraannya? Cowok. Oke. Cowok. Sambil jalan gitu ya, nentengin pala. Itu saya aja kalau ngebayangin nggak tahu gimana ya. Ya sekarang sih udah berubah, udah ya lagi dibangun jadi macam kayak perumahan sih di daerah saya. Oh dulu berarti masih kayak di situ senggang lah ya rumahnya. Kalau di rumah saya itu dulu sebelahnya itu lapangan bola. Oh. Lapangan bola itu emang terkenal lumayan angker juga. Banyak tuh yang ngalamin mistis di situ banyak. Banyak kejadian juga ya. Banyak juga. Dari adik saya juga sampai itu pernah saya latihan pencak silat. Itu di tahun berapa ya? 2010 atau 2011. Saya kurang ingat juga. Di situ tuh sedang latihan silat. Salah satu teman saya ini nemuin ular. Situ ada ular. Nah, karena heboh kan, nah almarhum bapak saya juga pesilat juga. Nah, itu langsung dicari tuh sama almarhum bapak saya. Ditangkaplah nih ular. Nih ditangkap ularnya itu ditaruh ke semacam kayak kandang itu, yang kadang yang jaring-jaring. Ditaruh situ, tapi itu rapet, nggak ada bolongannya. Cuman dilihat pas 5 menit kemudian itu ularnya nggak ada, hilang begitu aja. Padahal rapet itu ya. Jaring-jaringnya juga nggak gede mungkin ya. Itu jarang yang buat biasa kandang ayam lah. Iya, gitu iya, jaring-jaring sarang nyamuk lah. Iya, nah itu rapet banget, tapi itu seketika gitu aja nggak ada. Hilang begitu aja, nggak tahu kemana itu ular, padahal udah ditutup. Nah itunya pun buat masukinnya tuh adanya kondisinya di atas, bukannya di samping. Ya kalau di samping mungkin dia bisa keluar lah atau kayak gimana ya, itu posisi di atas. Pernah ya kalau di situ juga lumayan terkenal banjir juga ya dulu. Oh masih rawan banjir. Kalau banjir itu posisi bisa sedada saya juga waktu pas. So, saya umur kurang lebihnya 17-an lah, umur 17 tahun. Situ. Daerah rawan banjir juga. Iya, di situ kondisi di samping-samping lapangan itu dia banyak empang-empang juga. Masih kan masih rawa-rawa juga di situ. Sebelum sekarang dibangun gitu. Kalau misalkan banjir itu ikan tuh pada keluar kan. Yang dari empang-empang tuh pasti pada keluar. Ya dulu sering sih nyari ikan situ. Pernah dapet ikan lele, lumayan gede juga sih. Nah itu saya pernah naruh di ember bekas cat gitu. Saya taruh di situ. Nah
Itu pun saya tutup pakai nampan kaleng tuh kayak biasa buat orang hajatan tuh yang gede. Nah itu saya taruh lagi tindihin sama yang buat ulekan itu udah pasti berat banget kan. Iya. Tapi itu pas mau saya goreng ikannya, maksudnya mau dibakar atau digoreng lah, mau di iniin. Konsumsi lah ya. Itu ikannya nggak ada. Hilang lagi. Waduh. Tapi posisi masih ketutup semua. Masih ketutup semua. Itu kejadiannya nggak lama juga. Nggak lama. Itu ikannya gede. Di situ saya kan bingung juga. Emang lumayan angker juga sih, konon sih katanya penguasa dari tempat itu tuh Nyai Sumbing. Itu. Nah, yang penjaga-penjaganya dia pun kanon katanya mitosnya tuh dari sosok ular. Nah, pas setelah jadi penggusuran itu tempat itu tuh dijaga sama security kan ya, karena mau dibangun juga. Nah, dapat cerita dari security itu, kalau nggak salah dia orang Banten. Dia itu sosok security itu meninggal. 2 orang. 2 orang meninggal. Dua-duanya pun pas jenazahnya itu terlihat di leher ada patokan ular 2. Dua-duanya. Di jenazahnya itu udah kayak bekas gigitan ular. Bekas gigitan ular. Tapi kayak nggak bebekas, cuman ada ininya doang. Nyeplak gitu ya? Nyeplak kayak gitu, kayak bekas patokan ular, cuman nggak luka. Oh, iya. Gitu. Pas kejadian itu, mereka itu almarhum ini barengan atau selang beberapa waktu meninggalnya? Kan 2 tadi? Selang beberapa waktu. Oke. Nggak langsung dua-duanya meninggal gitu, enggak. Oke. Gitu. Itu kan ada beberapa security, cuman 2 itu, yang satu meninggal, ada bekas patokan ular, selang beberapa minggu lah, itu sama ada patokan ular juga. Nah, pernah teman adik saya, dia ini meninggal karena di situ kan ada empang-empang tuh sebelum penggusuran ya. Di situ dia kecemplung di empang itu, cebur. Nah, kecebur kelageban gitu. Nah, nyawanya nggak bisa diselamatin. Nah, pas dibawa ke tempat tinggalnya, mau di proses pemakaman lah, maksudnya dimandiin gitu, sama. Kondisinya di sini ada patokan ular juga. Oke, berarti 3 kasus tuh ya? Iya, di situ. Makanya apalagi ya pas setelah penggusuran ini, dari sosok ularnya pun sebenarnya banyak di situ. Ular-ular itu tuh pas penggusuran itu, ular-ular itu pada rumah warga, warga sekitar gitu. Karena kan di situ banyak masih sarangnya mungkin rawa gitu. Pasti di situ ada sarangnya juga. Nah, kondisinya saya punya teman pesilat juga, mantan pesilat juga. Dia ini punya anak. Dia ini anaknya baru masih kecil lah, masih balita. Itu meninggal, ada patokan ular juga. Di leher juga persis. Itu kalau dia ini meninggal di mana? Maksudnya posisi meninggalnya di rumah. Di rumah. Mendadak. Dan sedangkan rumahnya itu pun kondisinya ada di lantai 2. Oke. Maksudnya dia kan punya kontrakan, tapi dia tinggal di kontrakan yang atas. Begitu. Nah, itu anaknya itu meninggal bekas ada patokan ularnya juga. Kayak bekas patokan ular 2 itu. Itu meninggalnya maksudnya langsung mendadak atau dia sakit dulu? Itu sakit dulu kalau itu. Okay. Nah, setelah penggusuran itu pun terjadi, jadi tetangga saya ya kesurupan. Dia itu nyebut tempat gua tuh jangan diganggu. Jangan ganggu tempat gua, kata dia. Gitu. Nah, itu dia. Kemungkinan tuh sosok yang nyurupin itu yang nempatin lingkungan lapangan itu, penunggu situ dekat sama iya, tempat tinggal saya itu. Makanya sejak kejadian itu juga mungkin serem juga sih sebenarnya. Emang dari dulu tuh memang terkenal angker juga
gitu. Nah apalagi setelah penggusuran ini malah makin jadi. Malah makin jadi. Malah anak saya ini pernah sakit. Ini kejadian di rumah. Nah itu sakit 1 minggu lebih mungkin. Namanya orang tua sih udah panik ya, namanya anak sakit. Dibawa ke rumah sakit, dicek lab juga. Hasilnya semua normal. Dari mungkin kalau pikiran saya apa sakit DBD atau tipes, itu semua di lab normal semua. Udah pernah dicek juga di Iya. rumah sakitnya. Kebetulan anak saya juga bisa dibilang mata batinnya itu dia kebuka. Istri pun sama, istri saya juga mata batinnya kebuka. Setelah beberapa lama ya, itu kurang lebih udah 1 minggu, pas terakhir istri saya itu kayak ada yang ngasih tahu, Bang. Ini anak lu bukan sakit biasa. Ini anak lu sakit karena ditongolin kepala buntung. Sosok anak kecil itu. Kalau iya itu dia. Nah, pas ditongolin itu katanya, makanya dia itu bisa salah tingkah begitu. Karena itu dia sakit panas itu karena ditongolin kepala buntung. Begitu. Nah itu dia, saya bingung lah kok bisa begitu. Kepala buntungnya dari mana? Malah saya pun pernah. Namanya dia mata batinnya kebuka ya. Di rumah itu dia ngelihat sosok perempuan. Kan di rumah ini plafon rumah tuh agak kebuka. Dari pas lubangnya itu ada sosok perempuan. Nah, tiba-tiba itu kepala dari sosok itu tuh jatuh. Jatuh cuman nggak langsung jatuh ke bawah, nggak. Dia jatuh berbalik lagi. Sama istri saya tuh mau ditangkap malah. Dia kaget, refleks. Tiba-tiba katanya jatuh, kata dia gitu. Itu makanya kalau saya pun sendiri mungkin takut kali ya. Siapa yang nggak takut diri kepala jatuh, malah mau ditangkap dong. Dia ini Bang, apa ya? Mungkin dia kaget atau refleks, dia emang suka pernah karena ada kelebihannya juga. Dia mata batinnya itu kebuka, disering lihat mungkin ya, nggak asing buat dia mungkin. Mungkin udah nggak kaget banget ya. Lah kalau kita, kalau saya mah mendingan lari. Kalau bisa lari Bang. Kalau buat saya pun waktu pas masih ada lapangan bolanya pun, kalau saya kan sekarang udah pindah dari tempat yang awal saya cerita, itu udah agak pindah tempat ya, agak geser, jadi di luar pagar bangunan perumahan itu, di situ. Nah di situ pernah dulu sebelum saya pindah itu adik saya mungkin bisa dibilang di Uber atau kayak gimana ya, dia ngelihat sosok sama kepala juga dari kamar sampai, kalau ini kan di sini kamar adik saya, di sini kamar saya, di sini ada macam kayak space lah buat naruh-naruh barang. Dari kamar adik saya itu dia ngelihat sosok kepala. Dia lari, tapi itu sosok masih ngikutin. Sampai adik saya itu nyelip di itu tempat naruh-naruh barang itu. Ini sosok kepala ini kepala buntung. Kepala buntung. Kepalanya doang, Kepala tapi doang. nggak ada badannya. Nggak ada. Oke. Itu dominan kepala buntung. Emang di situ sih. Saya pernah ini juga, kebetulan saya juga bisa dibilang pernah interaksi sama sosok kepala buntung itu. Sosok kepala buntung itu dia bukan dari negara Indonesia. Sosok kepala buntung itu badannya misah, itu dari Belanda.
Berarti bukan arwah orang Indonesia. Iya. Oke. Saya juga nggak tahu itu sosok dari, kemungkinan bisa dibilang sih dari zaman penjajahan. Itu dia udah ratusan tahun di situ. Bisa dibilang dari di daerah tempat saya itu ada kerajaan jin juga. Oke. Di situ yang saya lihat sih ada gerbang gaibnya. Di situ masih banyak sih sosoknya, ada kuntilanak, ada badan kuda, kepalanya manusia, ada sosok pocong udah pasti ada, genderuwo pun ada di situ. Tapi lebih dominan kebanyakan tuh kuntilanak, kepala buntung itu ada. Yang sering iseng sih dari sosok itu. Nah kalau yang kepala buntung ini berarti banyak juga yang neror. Masih ada, nggak cuman yang dari orang Belanda itu, bukan. Masih ada lagi di situ. Ada beberapa sosok. Sebenarnya sih itu bisa dibilang, Bang, itu perkampungan bangsa-bangsa sama ya. Iya, cuman yang lebih dominan sering ganggu itu dari kepala buntung, kuntilanak. Dan si kepala buntung ini juga nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Dia modelnya apa namanya, beda-beda ya. Iya. Ada yang kepalanya doang. Kalau sebelum penggusuran ini ya, itu kepala itu tuh badan sama kepala yang misah itu, yang dari orang Belanda itu suka ngikutin orang. Dia kalau misalkan ini kan kadang kalau malam itu masih kondisi lapangan bola ya, jadi kalau malam itu kan suka ada yang mondar-mandir gitu, karena kan di situ juga kalau malam agak rame juga, banyak yang nongkrong-nongkrong juga buat anak muda. Nah di situ pun kadang ada yang sampai tengah malam, kadang itu ada yang ngikutin. Belum lama 1 minggu kemarin dari tetangga saya itu, saya kagak minta rekamannya, dia ngerekam kuntilanak, cuman badannya itu ini kuda, badan kuda. Gimana itu tuh? Pun ketawa di rumah, dekat rumah. Kuntilanak. Sosoknya rambut ininya kan sini habis sini nih putih. Si rambut tuh panjang. Oke. Itu. Unik juga. Iya. Saya pernah ngalamin itu di rumah saya juga. Emang itu setelah penggusuran itu ya. Rumah saya itu kan ada plafon, cuman agak bolong itu. Itu dari plafon itu ular jatuh di dalam rumah. Kondisi anak saya masih kecil, belum ada 1 tahun kayaknya anak saya. Sosok ular kobra. Bingungnya, ularnya itu dicari nggak ada. Oke, sempat kelihatan tapi. Sempat kelihatan jelas, itu ular jatuhnya pun jelas. Tapi namanya kita punya anak kecil takut matok anak ya kan. Saya pikir emang itu ular asli. Cuman kalau ular asli pasti kan dicari ada, dia ngumpet di mana, dia larinya kemana kita cari ada gitu. Sedangkan ini di dalam rumah ya. Ya apalagi di dalam rumah. Masih bisa dicari. Iya, matok anak kecil atau orang tua atau adik saya, apalagi istri saya ya kan. Saya langsung cari, nggak ada, tapi ularnya itu nggak ada, hilang begitu aja. Itu pokoknya pas jatuh di situ, saya langsung cari. Jadi lari kemana kan udah pasti ketahuan kan, namanya kalau misalkan ular asli. Kita cuman lari-lari ke bawah lemari baju, gitu. Saya cari gak ada. Lari ke takutnya ke bawah kasur gitu, nggak ada. Sampai di belakang lemari pun nggak ada. Kalau dia keluar pun juga pasti, ibaratnya kalau itu ular kabur keluar, itu pasti kelihatan. Itu saya cari semua itu, tadinya rumah rapih jadi berantakan gara-gara ular itu, tapi kagak ada sama sekali. Buntutnya kelihatan atau kayak gimana pun nggak ada, pokoknya langsung hilang gitu aja. Nah ada satu kejadian lagi nih Bang. Ini kondisi saya sendiri yang ngalamin. Posisi pas kayaknya pas jam 2 malam, saya tuh
karena nggak bisa tidur, lapar. Nah kalau perut lapar susah banget tidur kayaknya. Nah saya mutusin nih buat ke warung. Di sana kan di daerah rumah saya adalah warung yang 24 jam. Saya ke sana belanja nih beli mie instan. Nah udah pas pulang dari warung saya balik ke rumah. Rumah saya kan yang sekarang ini agak masuk gang tuh ya. Dalam perjalanan di jalan ini sebelum belum nyampe rumah, di atas saya tuh ada yang terbang. Posisi pas di atas pala banget. Lewat gitu. Lewat. Bung. Saya kalau ada yang begitu refleks ngelihat dong. Pas saya lihat, waduh, putih-putih gondrong ini terbang. Lewat begitu aja, buset. Wah, songong nih. Itu kelihatan jelas banget itu. Oke, jadi cuma ngelewatin dikit lewat atas begitu kepala aja. Iya, dia pikir saya kagak tahu kali. Itu pun saya juga refleks kagak tahu kalau dia ada di belakang. Tahu-tahu pas ini saya lewat jalan itu di atas, gitu. Itu asli kelihatan kuntilanak itu terbang, yang satu dilipet, yang satu lurus kakinya. Oh, jadi kayak sebelah macam kayak di film-film itulah gitu, kalau misalnya terbang gitu. Pokoknya yang satu dilipet, yang satu lurus ke belakang. Itu kagak cepet terbang, agak lambat. Dia mungkin kalau keburu tangkap rambutnya bisa kali jambak. Ditarik kakinya yang lipet, lurusin gitu. Begitu. Oke. Ada juga pernah itu adik saya sendiri yang ngalamin. Namanya itu posisi malam juga sih di rumah tempat tinggal saya yang sekarang. Dia itu mau ke kamar mandi jam berapa ya? Kok nggak salah mau subuh juga. Nah sebelum dia ke kamar mandi, dipikir ada orang di sana. Bunyi air, piok gitu. Pokoknya bunyi air gitulah. Nah, adik saya ini penasaran. Pas dia masuk ke kamar mandi, nggak taunya tuh sosok kuyang. Kuyang. Kepala ada jeroannya. Itu di dalam kamar mandi? Dalam kamar mandi. Itu pas dilihat sama adik saya, itu dia langsung ke atas. Gila. Itu jelas banget berarti dulu. Iya itu. Makanya dia situ kaget kan. Kaget begitu udah langsung manggilin saya. Nah, adik saya tuh manggil saya AA gitu. AA, itu tuh ada kepala tuh kuyang. Saya langsung paranin, nggak ada, tapi ini juga ceritaku yang di daerah situ. Baru kali itu. Okay. Sebelumnya dari tetangga atau apa tuh nggak pernah. Iya, pernah juga sebelum penggusuran tuh di lapangan. Saya punya tetangga saya itu emang dia ibadahnya bagus ya. Kalau subuh tuh dia jam 4 atau jam 3 dia udah bangun buat siap-siap sholat subuh ke masjid mau sholat. Nah di situ subuh itu tangga udah bangun, namanya di lapangan itu, pinggir lapangannya itu dia ini Bang Abah ada ini petani buat nanam sayur gitu. Dia kan, nah di situ dia ngebangun tempat buat beristirahat ya, macam kayak gubuk sederhana gitu, cuma buat istirahat. Nah dia ini keluar rumah, tetangga saya keluar rumah karena rumah saya di pinggir banget lapangan. Jadi kalau ke ujung lapangan itu di belakang gawang itu kan udah pasti kelihatan gubuk itu tuh kelihatan. Itu dia ngelihat cahaya macam kayak cahaya api. Itu nyala terang banget gitu.
Nah, karena dia pikir takut gubuk itu kebakaran, kali ada yang nabun atau bakar-bakar di situ, jadi sebabin gubuk itu kebakaran kan. Dia langsung lari nih ke tempat itu, ke gubuk itu. Pas udah deket, dia mendadak jalan pelan-pelan. Mungkin dia bingung karena kagak ada api di situ, tapi nyala. Lampu juga nggak mungkin. Nah, tetangga saya ini penasaran ceritanya. Dia penasaran, dia deketin pelan-pelan tuh, deketin. Pas jarak kurang lebih 2-3 meter, dia ngelihat cahaya itu tuh dari keris. Oke, jadi Ya, ada keris. ada keris. Keris itu ngambang, asli ngambang katanya. Posisi terbang. Pas dia mau deketin lagi, ada suara macan. Di situ pas dia mau deketin lagi, suara macan. Mendadak dia langsung kabur. Langsung lari. Nggak jadi ngambil berarti. Nggak jadi ngambil. Oke. Ada tetangga saya lagi, anaknya itu teman main saya. Jadi tetangga saya ini karena di lapangan itu banyak yang melihara kambing, ya kan. Ada yang melihara ayam atau itu. Nah, itu yang ini nih melihara kambing, dia nyari rumput di dekat pinggir-pinggiran lapangan, di sawah-sawah gitu kan, banyak-banyak buat makan kambing tuh. Nah, ceritanya itu tetangga saya lagi mau motongin rumput. Ada rumput yang kagak bisa dipotong, nggak bisa Tebas ya. nggak bisa ditebas. Jadi bingung, disabetin berkali-kali kan, gitu, tapi kagak bisa juga. Mungkin karena dia kesal atau kayak gimana, dicabut lah tuh rumput. Pas dicabut, dia ngelihat batu warna merah. Ya kalau yang paham batu, katanya sih batu merah delima. Berarti dia nempel sama rumput ini? Nempel sama rumput itu. Oke. Nah, setelah itu diambil lah tuh batu itu sama bapak dari teman saya. Diambil, dibersihin, dibawa pulang. Nah, pas malamnya dia dapat impian dari sosok, mungkin dari hodam batu itu kali ya. Nah, minta ditaruhin sajen di tempat dia ngambil batu itu. Nah, karena dia ini nggak percaya, paham agama, mungkin dia nggak percaya sama mitos-mitos kayak gituan. Dia masa bodoh dianya. Jadi, nah, batu itu pun dites sama ini buat motong apa ya, nggak tahu dari ayam atau apa tuh, kagak mempan emang. Batu itu tuh diiketin di binatang itu tuh kagak mempan. Oke. Sampai cerita itu ada orang yang mau maharin batu itu, cuman sayangnya dari yang punya batu itu bahasanya itu ngejual. Seketika batu itu pun nggak ada. Pas mau dijual nggak ada. Malah hilang. Iya, padahal itu mau dimahar, katanya sih berapa ratus juta gitu. Karena bahasanya dia menjual, jadi tuh batu itu pokoknya mendadak hilang. Kayak nolak mungkin gitu. Iya, mungkin lah, masa gue dijual sih, bukan dimaharin gitu. Jangan bahasa-bahasa dari kita aja, kalau misalkan ini mahar ya kan. Jual belinya mahar namanya. Oh ya Bang, tadi kan yang pertama tuh yang sosok orang yang kepala buntung, itu kan ada yang bukan orang Indonesia ya? Iya. Itu di balik sosok itu ada kisah apa sih Bang sebelumnya? Maksudnya kisah dia waktu hidup atau apa? Pernah ada historinya nggak? Kalau saya sih nggak tahu banyak soal itu ya. Cuman yang saya tahu dia itu udah lama di situ.
Oke. Dan Udah dia, lama banget di situ. dan dia juga sering menampakin juga berarti? Sering nampakin juga. Di Jadi wilayah ibaratnya rumah bisa abang. dibilang dia iseng juga sih. Termasuk ganggu ya. Mm-mm. Dan kalau yang tadi kan yang Pala Buntung ini kan berarti nggak cuma satu nih ya? Iya. Ada yang megang kepalanya, berarti kan ada badannya tuh. Ada yang cuma badannya aja. Ada yang badannya tanpa ada. kepala. Oke. Ada yang kepalanya aja. Nah yang kalau yang kepalanya aja nih, itu kan berarti bukan yang Belanda nih ya. Nah itu ada kisah apa tuh? Apa dia dulu pernah korban kecelakaan kah? Atau ada korban pembunuhan kah? Ada kisahnya apa tuh? Kalau buat kisahnya sih saya kagak tahu ya. Itu juga saya yang belum pernah ketemu langsung kalau sosok itu. Paling yang tadi adenya ya? Apa yang ketemu tuh yang pas lagi kencing, yang dia sambil dikejar? Ya itu adik saya. Adenya ya. Itu dia posisi lagi tidur. Kalau adik saya yang satunya yang perempuan itu dia lagi buang hajat. Iya yang lagi buang hajat. Iya, itu dia sosoknya badannya ini sama kepala itu misah. Nah, kepalanya itu lagi dipegang. Oke. Tapi bukan Belanda ini, bukan yang Belanda. Bukan. Bukan ya. Beda lagi. Kalau Belanda dia badan aja. Oke. Yang saya tahu tuh badannya aja. Berarti kalau yang Belanda ini tahu itu dia Belanda dari penampilan atau apa tuh Bang? Dari postur tubuh, dari bajunya pun dia macam kayak pakaian Belanda. Oke, berarti dari bajunya ya kelihatan. Nah itu pun dia, yang saya tahu ya, dia itu tempatnya tuh di gang dekat rumah teman saya. Dia sering banget di situ. Karena tuh pas kalau dulu kan sebelum adanya penggusuran tuh saya sering main, namanya sering ke rumah temen. Kalau setiap saya mau ke rumah dia main tuh sosok itu ada. Sering nampak ya. Gitu. Iya, namanya saya biarpun tahu ibaratnya lulu gua aja ya kan. Lu mau kemana ke masa bodo amat ibaratnya. Gua mah ya ibaratnya mau main nyamper teman gua gitu. Nah, yang tadi nih yang sosok setengah kuda ya. Itu kan yang atasnya cewek ya Bang ya. Nah itu sering nampakin juga nggak sih Bang? Apa dia kalau itu saya baru tahu waktu pas minggu kemarin sih. Oke, yang di video itu aja ya, baru tahu itu. Ngeliat pun saya belum pernah. Tapi sebelum-sebelumnya ada cerita dari warga juga nggak? Gue pernah lihat ini loh, gue pernah lihat ini yang hantu yang ini. Nggak ada. Baru itu. Berarti baru benar-benar pertama kali itu ya? Iya, baru itu. Dan itu ketangkap kamera. Tapi mungkin hanya siluet. Ya itu pun kondisi menjelang maghrib. Oke. Emang sih konon di situ kalau udah mau menjelang maghrib, ibaratnya makhluk-makhluk kayak gitu udah baru pada keluar. Gitu lagi serem-serem ya. Di situ pun pernah ada mitosnya. Saya nggak tahu cerita bener atau enggak. Pernah ada orang itu berisik banget, pokoknya dia teriak-teriakan situ. Nggak tahu kenapa itu konon itu dia digampar sama Nyai Sumbing penguasa situ. Digampar sampai mulutnya itu menyon. Jadi sumbing. Itu saya nggak tahu tapi cerita aslinya kayak gimana itu mitosnya sih katanya begitu. Nah, itu kondisi siang bolong. Oke. Nah si Nyai Sumbing ini kan ibaratnya penunggu daerah situ Bang. Berarti semua orang udah pada tahu dong tuh. Kebanyakan sih yang tinggal lama di situ tahu. Udah pada tahu. Nah historinya si Nyai Sumbing ini dulu itu dia manusia kah atau pernah apa? Kalau mitosnya sih emang dia dulunya emang sosok manusia. Yang saya tahu juga sosok Nyai Sumbing ini nenek-nenek. Oke. Tapi dia maksudnya mungkin hidupnya lama kali ya dia. Mungkin. Mungkin paling lama di situ kali. Makanya dia bisa dibilang di situ tuh penguasa situ. Tapi dia sering ganggu nggak sih Bang kalau si Nyai Sumbing ini? Kalau Nyai Sumbing ini, kalau saya sendiri sih itu dia nggak pernah ganggu. Dari penjaga-penjaganya, maksudnya dari sosok ular atau kayak gimana pun itu sebenarnya kalau menurut saya dia nggak ganggu. Karena pernah saya punya temen nangkep ular itu dimasukin karung, dibawa pulang, pas di rumah itu ularnya udah nggak ada. Nah, pernah lagi itu ular dari
penjaga Nyai Sumbing itu jalannya itu kalau misalkan ular begini ya biasanya. Kalau itu dia enggak, Bang. Dia kadang lurus dia begini, berbalik. Terus begini lagi, jalan, berbalik lagi. Oh, itu ciri-cirinya iya. Penjaganya si Nyai Sumbing ini. Ular dari itu tuh begitu. Yang saya tahu. Nah, untuk si sosok Nyai Sumbing ini ada yang pernah ngeliat nggak sih, Bang? Kayak misalnya Kalau ada yang buat ngeliat penampakannya. sosoknya sih nggak pernah ada yang ngelihat. Oh, belum ada yang ngeliat. Belum pernah. Oh. Saya pun sendiri sih dari penglihatan mata batin aja. Sosok sendiri Nyai Sumbing pun nggak ngelihat. Nggak pernah ngelihat. Berarti termasuk cerita-cerita legend juga ya mungkin dari orang situ. Pasti kalau yang tinggal di daerah situ, yang apalagi yang orang Betawinya lah, ibaratnya yang dari dulu di situ, mungkin lahirnya di situ, mungkin dari kakek neneknya di situ, pasti tahu. Nah, untuk yang tadi ini kan yang penjaga si Nyai Sumbing ini kan berupa ular ya, Bang ya. Dan tadi juga ada kasus yang banyak 4 orang ya yang tadi meninggal bekas ada gigitan ular. Nah, itu gara-gara apa tuh, Bang, kalau bisa tahu tuh, Bang? Maksudnya apakah ada gangguan mereka ngeganggu wilayah dia atau apa sampai sebab kematian mereka ini? Ya kalau kemungkinan menurut saya tumbal atau apa sih kayaknya nggak mungkin ya. Karena menurut saya sih itu tuh kejadian setelah adanya penggusuran. Baru ada kejadian itu. Karena saya tinggal di situ lumayan agak lama juga, tapi nggak ada yang namanya kejadian meninggal karena patokan ular atau kayak gimana, itu nggak ada. Itu kejadian itu setelah adanya penggusuran. Kemungkinan kejadian itu ya karena sosok dari itu ngerasa tempatnya diganggu atau diusik lah ya. Gitu. Bisa tapi jadi. Sampai makan korban lumayan 4 orang. Iya, karena tetangga saya yang kata kesurupan pun dia kesurupan dari sosok di lapangan itu. Dia bilang pun pas itu jangan ganggu tempat gua. Begitu. Oke. Ya mungkin karena kita aja pun manusia kagak mau kan tempatnya diusik, apalagi makhluk kayak gitu juga. Dia pun selama saya tinggal di situ kagak pernah ganggu saya sih sebenarnya. Itu bisa dibilang ya lu gua. Kehidupan lu ya kehidupan lu, kehidupan gue ya kehidupan gua gitu. Nah, untuk tadi kan yang security nih yang tadi meninggal ya. Itu dia meninggal mendadak atau sakit dulu? Konon sih katanya dia sakit dulu. Sakit seminggu itu udah langsung meninggal. Sama semua berarti ada sakit dulu ya? Nggak langsung mendadak tiba-tiba meninggal? Iya, kecuali teman dari adik saya meninggal karena dia pas kecemplung dia kejebur empang itu. Oke. Dan kejebur empang itu ketemu, maksudnya pas sudah kejebur itu langsung ketemu warga apa langsung ditolongin atau ada beberapa hari baru ketemu mayatnya? Enggak, langsung ditolongin karena dia kondisi lagi main sih. Oh, oke, berarti lagi ada banyak orang mungkin ya? Lagi banyak orang. Itu langsung meninggal tuh? Dia meninggal di situ atau di rumah sakit? Atau di perjalanan sih katanya. Dia pun udah gitu langsung ditolongin. Ya pas mau dibawa ke rumah sakit kayaknya. Meninggal di dalam perjalanan. Oke. Gitu. Jadi lumayan juga ya, penjaganya serem juga. Teman main adik saya. Tapi semuanya yang aneh itu ada bekas gigitan ular, tapi nggak ada luka ya? Iya. Itu cuma kayak nyeplak, bekas ciplakan aja ya? Bekas, ibaratnya luka sembuh lah. Luka bekas gigitan ular, cuman dia udah sembuh. Oke nih, sekian cerita dari Bang Angga. Terima kasih banyak Bang Angga. Terima kasih cerita di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih, gue cuma pengen ngingetin lagi, yang ingin bercerita juga seperti Bang Angga, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu @kisah-tengah-malam-official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan oke, gue Viko pamit undur diri, dan Bang Angga juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.